Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ana Nelmona dari jurusan Farmasi Klinis dan Komunitas dari SMK Duta Karya Kudus. Yang saya hormati Bapak Faruk Mahrus AMD selaku pembimbing dan Ibu Apoteker Yanulia Handayani SSI selaku apoteker pengelola apotek. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak apotek karena sudah memberikan kesempatan untuk praktek kerja lapangan di Apotek Baitul Syifa. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan laporan prakerin di Apotek Baitul Syifa untuk memenuhi tujuan laporan akhir dari praktek kerja lapangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Di sini ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sehingga tenaga kerja harus memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan untuk ke dunia kerja. Sehingga SMK Duta Karya mengadakan PKL di apotek-apotek terkhusus di Apotek Baitul Syifa agar siap bekerja. Selanjutnya, tujuan dan manfaat PKL di apotek. Pasti kalau ada kegiatan, pasti ada tujuan dan manfaatnya. Nah, ini ada tujuan dan manfaat PKL. Apa saja? Nah, yang pertama, tujuannya itu untuk membentuk mental dan karakter. Karena PKL itu langsung terjun di lapangan, langsung terjun di dunia kerja. Maka membentuk siswa-siswi dalam membentuk mental dan karakternya. Yang kedua, ini ada manfaat PKL. Itu yang pertama, mampu menggolongkan jenis obat. Siswa-siswi mampu menggolongkan jenis obat, yaitu obat bebas, mana obat bebas, dan mana obat bebas terbatas, mana obat keras, ya kan? Itu siswa-siswi sudah dapat membedakannya. Yang kedua, mampu meracik obat sesuai resep dokter. Siswa-siswi mampu meracik obat sesuai resep dokter. Itu sesuai dengan jumlah yang diminta dokter, terus bentuk obat apa yang akan dibuat, dan lain sebagainya. Yang kedua, mampu berkomunikasi langsung dengan pasien. Nah, karena kalau di sekolah itu biasanya pasiennya itu gurunya sendiri, tapi kalau pas waktu PKL itu langsung ke pasien nyata. PKL langsung terjun di dunia kerja dan pasiennya pasien nyata, pasien yang benar-benar beda kalau di sekolah. Nah, langsung ngomong dengan pasien, langsung berkomunikasi, melatih siswa-siswi untuk berkomunikasi. Itu manfaatnya sangat banyak, manfaatnya juga sangat bermanfaat untuk nanti siswa-siswi kelanjutannya, ya kan, sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya, pengertian apotek. Menurut Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 mendefinisikan apotek sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Nah, apotek itu tuh untuk menjual, meramu, meracik obat dan untuk menjual alat kesehatan. Alat kesehatan contohnya tensimeter, termometer, nebulizer, ya kan? Masih ada banyak lagi. Nah, selanjutnya, tugas dan fungsi apotek. Tugas dan fungsi apotek ini ada dua, yaitu tempat menjual obat dan alat kesehatan. Yang kedua, untuk tempat menebus resep dokter. Jadinya, kalian pasti sudah pernah ke apotek untuk membeli obat, ya, untuk membeli alat kesehatan, untuk menebus resep dokter. Pasti kalian sudah pernah. Selanjutnya kita ke jenis obat dan penggolongan. Ya, di sini ada 7 golongan obat. Yang pertama ini ada obat bebas terbatas, obat keras dan psikotropika, narkotik, jamu, OHT, dan fitofarmaka. Ada 7 ya. Kita akan bahas satu persatu. Apa itu obat bebas terbatas, dan lain-lain. Yang pertama ini obat bebas, yaitu dengan logonya berwarna
hijau bulat ya, bulat berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Ini obat bebas itu dijual secara bebas, biasanya di apotek, toko obat, dan di warung. Obat bebas ini tidak menggunakan resep dokter, dijual secara bebas. Contohnya apa? Contohnya obat bebas itu paracetamol dan Nudiatab. Nah, ini contohnya apa Kak? Gimana cara ngerti itu obat bebas di kemasan? Caranya kalian lihat di kemasan ini ada tanda hijau ya, ini ada tanda hijau, dan di paracetamol juga ada tanda hijau. Nah, kalau ada tanda hijau bulat itu berarti obat bebas, seperti itu. Selanjutnya kita ke obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ini contohnya ada dua ya, Decolgen sama Kalpana Cream. Nah, Decolgen ini ada juga ya simbolnya itu berwarna biru bulat dengan lingkaran berwarna hitam, dan ini juga biru bulat dengan lingkaran berwarna hitam. Obat ini dijual secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, tapi ada peringatannya P1 sampai P6. Ini contohnya Decolgen sama Kalpana Cream. Selanjutnya, nah kita ke obat keras dan psikotropika. Ini lambangnya K ya kan, dengan lingkaran bulat berwarna merah, ada huruf K-nya ya. Ini K-nya tuh tepi sampai tepi ya kan. Habis itu dengan lingkaran hitam dengan garis lingkaran berwarna hitam. Contohnya apa? Obat keras dan psikotropika itu ya kan. Contohnya ini. Ya, yang sebelah kiri itu obat keras dan yang sebelah kanan itu psikotropika. Nah, ini obat kerasnya ini antibiotik Efetrosis Meiji ya kan. Ini tuh obat keras harus menggunakan resep dokter, dan psikotropika di sini ada diazepam 5 mg ya kan. Psikotropika ini harus menggunakan resep dokter, tidak boleh dijual secara sembarangan, harus benar-benar menggunakan resep dokter. Selanjutnya kita ke narkotik. Narkotika, di sini contohnya ada kodein, ya kan? Ini harus menggunakan resep dokter. Ya, harus menggunakan resep dokter, dibeli harus menggunakan resep dokter, tidak boleh dijual secara sembarangan, ya kan? Selanjutnya kita ke jamu ya. Ya, logo jamu. Ini ada logo pohon ya. Di sini ada logo pohon ya, dengan dilingkari dengan garis tepi lingkaran berwarna hijau. Jamu ini dibuat dari bahan-bahan tradisional ya, sehingga mendapatkan khasiat. Contohnya jamu apa? Di sini saya ambil EM kapsul untuk membantu melancarkan haid. Nah, di sini ini ada tanda logo jamu ya, ini dari obat herbal dari tanaman-tanaman tradisional ya, yang diolah sehingga mendapatkan khasiat seperti ini. Contohnya lagi selanjutnya ada OHT ya kan. OHT, obat herbal terstandar ya, yang sudah diuji secara praklinik, yaitu yang sudah diuji ke hewan ya kan. Ini tuh OHT, ada logonya seperti bintang 3 ya, ini dengan garis tepi berwarna hijau seperti itu. Dan bahan bakunya sudah distandarisasi, itu obat herbal terstandar. Kan ini ada logo OHT dengan bintang 3 ya, bintang 3 dengan garis tepi warna hijau. Kalau fitofarmaka ini ada tanda seperti salju ya, seperti kristal salju berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hijau, itu fitofarmaka. Apa contohnya fitofarmaka? Ada yang tahu sebelum saya pinjat? Ya benar, saya fitofarmaka ambil Stimunoforte. Nah, di sini ada logonya ya, kelihatan ya, fitofarmaka ini logonya. Nah, fitofarmaka ini logonya seperti kristal ya, salju. Ini fitofarmaka, itu sudah diuji secara klinis dan praklinis. Kalau klinis diuji ke manusia, kalau praklinis diuji ke hewan. Seperti itu. Ini fitofarmaka, contohnya Stimunoforte ya.
Ini ada golongannya di sini di pojok kiri atas, fitofarmaka. Jadinya kalau kalian ya kan belum tahu tentang di mana lihatnya obat bebas itu, di mana lihatnya obat bebas terbatas, di kemasannya ada. Contohnya saya ambilkan contoh ya untuk apa ya, obat bebas terbatas misal. Ini ada contohnya biru, berarti obat bebas terbatas. Betul. Dia di sininya ada lambangnya atau logonya. Selanjutnya, kita akan membahas visi dan misi apotek. Setiap apotek pasti memiliki visi dan misi masing-masing. Nah, ini visi misi dari Apotek Baitu Syifa. Visinya, Apotek Baitu Syifa menjadi apotek yang menerapkan pelayanan bermutu, berkualitas, dan terpercaya, serta menguntungkan bagi konsumen dan karyawan. Dan misinya, yang pertama, Apotek Baitu Syifa merupakan sarana pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan apotek yang terjamin mutunya, berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Yang kedua, menjadikan Apotek Baitu Syifa sebagai tempat pelayanan kefarmasian yang berdasar pada prinsip pharmaceutical care family model. Ini merupakan visi dan misi Apotek Baitu Syifa. Selanjutnya kita ke struktur apotek. Nah, struktur apotek dari Apotek Baitu Syifa ini ada pemilik sarana apoteknya, apoteker penanggung jawabnya, apoteker pendampingnya, dan ada tenaga teknis kefarmasiannya, dan ada administrasinya. Selanjutnya di sana jam kerja itu dibagi menjadi 2 shift, yaitu shift pagi dan shift siang. Shift paginya itu jam 7:30 sampai jam 2 siang. Kalau shift siangnya itu jam 2 siang sampai jam 9 malam. Dan libur di hari Minggu. Dan ini merupakan selanjutnya kita akan membahas waktu dan tempat kerjanya. Waktu dan tempat kerjanya itu tempat praktek kerja industrinya atau PKL dilaksanakan di Apotek Baitu Syifa yang berlokasi di Ruko Jember Permai nomor 1 Jalan Jepara Kudus. Waktu praktek lapangannya, kerja lapangan itu dilaksanakan pada tanggal 3 Februari sampai 3 April 2023 yang dibagi menjadi 2 shift pagi 7:30 sampai jam 2 dan shift siangnya jam 2 sampai jam 9. Ini saya ada partnernya 2 orang, saya sama teman saya. Kalau PKL itu bergantian dalam 1 mingguan. Misalnya 1 minggu saya pagi, nanti teman saya siang, dan gitu selanjutnya bergantian dalam 1 minggu itu. Selanjutnya kita ke perencanaan, ya kan? Perencanaan ini tuh ada pengelolaan apotek itu ada 5P, yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, pendistribusian, dan penyimpanan. Atau disebut 5P. Perencanaan itu perencanaan pengadaan obat yang didasarkan pada jumlah kebutuhan obat, bisa disusun berdasarkan rencana kebutuhan dalam jangka waktu tertentu, misalkan 1 minggu atau 1 bulan terakhir. Yang kedua, ada pengadaan. Pengadaan obat-obatan pada apotek menggunakan sistem pedagang besar farmasi atau PBF yang datang langsung ke apotek atau melakukan pemesanan melalui telepon untuk memenuhi pengadaan barang. Yang ketiga, ini ada penerimaan obat dengan prosedur pengecekan jumlah barang
yang datang sesuai dengan jumlah obat, kondisi barang datang dipastikan tidak terjadi kerusakan. Ketika menerima barang itu harus dicek ya, SP sama fakturnya sesuai atau tidak, ya kan, mulai dari jumlah obat yang dipesan, ED-nya, kemasan rusak atau tidak, itu perlu dicek ya. Yang keempat, ini ada penyimpanan obat yang diterapkan di apotek itu ada yang sesuai abjad, misalnya obat generik itu sesuai abjad A sampai Z ditaruh di etalase sebelah kanan, dan nanti untuk obat paten nanti diurutkan abjad A sampai Z nanti di sebelah kiri, dan biasanya penyimpanannya juga sesuai bentuk sediaan atau stabilitas atau kesesuaian suhu pada tempat penyimpanan, seperti suppositoria itu ditaruh di kulkas seperti itu. Dan yang kelima itu ada pendistribusian atau penyaluran obat. Pendistribusian atau penyaluran obat itu ada dua, yaitu secara non resep dokter dan secara resep dokter. Kalau non resep dokter tadi contohnya ya obat bebas dan obat bebas terbatas, jamu itu termasuk non dokter. Yang kalau resep dokter itu contohnya yang tadi narkotik, psikotropik, ya kan, obat keras itu harus menggunakan resep dokter seperti itu. Selanjutnya ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, adanya praktek kerja lapangan di apotek-apotek, siswa-siswi mendapatkan manfaat secara akademik dan non-akademik. Manfaat secara akademik, siswa-siswi dapat menggolongkan jenis obat, meracik obat sesuai resep dokter, dan melatih siswa-siswi untuk berkomunikasi dengan pasien secara langsung. Secara non-akademiknya dapat membentuk mental dan karakter siswa-siswi. Sarannya, yang pertama untuk kepada apotek, itu untuk penambahan tenaga teknis kefarmasian bisa dikolaborasikan dengan PKL, dengan anak PKL kepada pihak sekolah khususnya SMK Farmasi karena SMK siap bekerja. Yang kedua untuk pihak sekolah itu update ilmu yang ada di lapangan dan diterapkan di sekolah sebagai bahan belajar. Selanjutnya di sini ada surat pesanan narkotika, surat pesanan psikotropika, surat pesanan prekursor, surat pesanan reguler, laporan AA, laporan umum, kartu stok, kopi resep, dan nota. Di sini untuk surat pesanan narkotik ini ada 4 rangkap, gunanya yaitu untuk memesan obat yang mengandung narkotik. 1 SP untuk 1 item obat, terdiri dari 4 rangkap, yaitu berwarna putih, merah muda, biru, dan kuning. Selanjutnya, untuk surat psikotropika digunakan untuk memesan obat yang mengandung psikotropik. Ya, di sini ada 2 rangkap surat pesanan psikotropika. Selanjutnya, surat pesanan prekursor. Nah, di sini ada 2 rangkap, yang satu untuk PPF, yang satunya lagi untuk arsip apotek. SP, surat pesanan prekursor, digunakan untuk memesan obat yang mengandung prekursor, misalnya pseudoephedrine, pentopropanololamid, ephedrine, ya kan, ini ada dua rangkap surat prekursor. Nih. Selanjutnya, ini ada surat pesanan, ya, surat pesanan digunakan untuk memesan obat bebas dan obat bebas terbatas, surat pesanan reguler, ya kan. Yang selanjutnya ini ada laporan AA dan laporan umum. Laporan AA ketika penjualan, ya kan, ketika mau tutup itu kan ada obat mana yang terjual kan, nanti di print, dicetak, dan nanti dibagi menjadi 2, mana yang di laporan AA dan mana yang di laporan umum, seperti itu.
Selanjutnya ke kartu stok. Kartu stok itu apa ya? Kartu stok itu catatan keluar dan masuknya stok obat. Ketika obat itu keluar, misalnya hari ini yang keluar tolak angin ya. Tolak angin keluar 5 saset. Nanti kamu mengisi kartu stok, tulisi hari ini tanggal berapa, terus keluar berapa, nanti dikurangi. Dan kalau mengisi kartu stok itu harus sesuai dengan stok aslinya. Stok kartu stok sama stok aslinya harus sesuai. Itu biasanya di apotek itu ada yang menggunakan kartu stok secara buku, ada yang secara digital seperti itu. Dan ketika ada barang datang gitu kan dari PPR, terus kalian masukkan ke kartu stok, tanggal berapa, pabriknya apa, nomor batch-nya, ID-nya, masuk berapa, nanti dijumlah sama yang ada di apotek itu, jumlahnya sisanya berapa, nanti dijumlah. Tuh, lanjut ke kopi resep. Kopi resep ini digunakan untuk pasien yang menebus obat setengah gitu kan. Nah itu tuh untuk menebus obat. Kartu stok ini tuh salinan resep untuk menebus obat selanjutnya. Bisa digunakan untuk pasien yang menebus obatnya setengah. Itu dikasih kopi resep. Selanjutnya kita ke nota. Kalian kalau biasanya di apotek kalau beli itu pasti beli banyak atau kalian pengen ada notanya, itu pasti dikasih nota. Nota itu sebagai bukti transaksi kalau kalian sudah membeli obat ya kan, itu ada bukti transaksinya ya. Yang ini biasanya yang putih ini tuh untuk diberi ke pasien, dan yang biru ini untuk arsip apotek biasanya ya. Nih, ini nota kan, ada banyaknya barang yang dibeli, nama barangnya apa, harga satuannya berapa, jumlahnya berapa ya kan. Ini ada, ini namanya nota pembelian. Mas, ini dokumentasi sudah di akhir-akhir ya, ini presentasinya. Ya, ini PKL itu kemarin teman saya sama saya itu 3 Februari sampai 30 April 2023. Ini foto pas waktu penerjunan. Ya, ini sama pembimbing saya, Pak Faruk, dan ini sama apoteker pengelola apotek sama Bu Yanulia. Dan ini pas waktu penarikan 30 April, ini foto sama mbak-mbak apoteknya ya kan. Ini sama mbak-mbak apotek, dan ini foto juga pas waktu penarikan. Ini foto sama apoteker gitu. Ini foto dokumentasinya. Selanjutnya kita ke kegiatan PKL selama 3 bulan itu apa aja gitu kan ya. Ini bulan 1, ini minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 itu sama bulan kedua, minggu 1 dan minggu kedua itu tuh menghafal tempat obat. Nah pas waktu PKL itu yang paling susah itu menghafal tempat obatnya, karena di apotek Batu Syifa itu obatnya sangat banyak, karena kan di sana bukan hanya apotek kan, sama ada dokter praktek, dokter spesialis dalam, jadinya obat-obat penyakit dalam itu banyak sekali. Jadinya tempat menghafal obat yang ada di racikan, yang ada di etalas itu sangat banyak, membutuhkan 6 minggu untuk menghafal obat ya. Dengan menghafal tempat-obat ini saya catatin semua ya di etalase ini obatnya apa saja saya catat, saya hafalin gitu, karena sangat banyak sekali kan. Kedua, kebersihan dilakukan setiap hari, shift pagi maupun shift siang itu pasti ada kebersihan. Masuk kebersihan ya, misalnya shift pagi itu kebersihan kan pagi terus sebelum pas waktu pagi itu kebersihan, terus kalau shift siang itu juga kebersihan. Yang kedua, kartu stok ini ada nyetok umum sama nyetok AA, dibedakan. Ini juga setiap hari dilakukan. Terus pelayanan pasien pas waktu hari pertama itu juga sudah melayani pasien mau beli obat, itu kita sudah melayani.
sudah ikut membantu mbak-mbaknya melayani pasien, sudah ikut membantu mengisi kartu stok, ya, umum sama AA gitu, sampai minggu terakhir. Dan minggu-minggu terakhirnya ini itu untuk menyusun laporan. Minggu-minggu terakhir bulan ketiga, minggu ketiga, minggu 4 itu untuk menyusun laporan. Selanjutnya ini ada daftar pustaka. Ya, ini saya ambil dari internet. Ini daftar pustakanya. Selanjutnya ke penutupan closing. Terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya kepada pihak apotek, kepada guru pembimbing, kepada apoteker, pengelola apotek, Bu Apoteker Yanulia Dayani SSI, dan Mbak-mbak tenaga teknis kefarmasian sudah mengajari saya ketika PKL, ya, mendapatkan ilmu yang sangat banyak, mendapatkan manfaat yang sangat banyak yang Masya Allah banget. Terima kasih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.